Sedangkan dari sisi RRQ Hoshi, ada Fanny dan juga Wanwan yang langsung mereka eliminasi. Akai masih bisa menjadi pilihan Valentina beserta Faramis juga. Yes, kalau kita ngelihatnya dari RRQ Hoshi, mereka adalah tim yang cukup berani untuk mengkontes antara Valentina dan juga Faramis. Kemungkinan besar dua hero ini bakal sering bertemu sekarang. Oke. Ini gimana ya, bisa dibilang ya udah saling respect adalah kunci banget Om. Bener. Franco dibuang. Yif Clay-nya nggak boleh main. Wanwan juga. oke. Fanny nih. Fanny udah di-ban juga ya. Fanny juga dibuang. Sujin track record untuk penggunaan Fanny-nya. Dia assassin user sih. Jadi semua assassin user Assassin user dan kemungkinan penggunaan untuk Fanny-nya akan besar, berbahaya pula. betul. Dan ya udah di-ban aja daripada memang menyusahkan. Your team is Tanpa Balmond. Sampai ke Balmond. Balmond loh Karena ya. Balmond di tangan dari Albert. Beda. Hancur dunia. Hancur. Satu counter tambah retri. Wah itu Hancur. bakal jadi mimpi buruk. Akai gak sih? Akai ini. Bisa jadi. Bisa jadi Buang perfect. saja Akai. Akai. Melepaskan Valentina. Terus Melepaskan dueling dong. Faramis, Melepaskan Julian. Melepaskan Link. Beatrix. Patrick. Ada Banyak juga. banget. Banyak banget yang bisa dilepaskan ya. Mau nggak mau. Ya Valentina Faramis juga masih ada ya kan? Mau hero tier S yang dihilangkan. Atau memang power pick dari masing-masing playernya. Ya, Yes. ban Masha bisa sekarang. Masha ada salah satu hero yang terbaik buat Akai. Pentagon, Your tapi team is picking. Akai. Kemarin 3 kali berturut-turut dipakai oleh Sujin. Sekarang Oke. no way. Di-ban. Tidak boleh lagi ada Akai di lane of dan sementara itu first pick. Masih adalah salah satu hero yang bisa dimanfaatkan banget, tapi hero-hero yang lain masih banget terlepas juga loh bawah. Ya. Julian masih ada sekarang, Valentina Faramis. masih ada sekarang, Faramis masih ada sekarang. Coach Jeb, semoga beruntung untuk kedua tim. RRQ memiliki line up yang sangat konsisten dan line up baru EVOS juga bagus sekali. Saya pikir RRQ akan menang. Wow. Oke, Satu Coach Jeb. prediksi lagi ya dari seorang Coach Web, tapi kita nggak tahu ini prediksi yang akan tepat atau tidak mengingat dari EVOS Legends bisa saja memberikan kejutan-kejutan. Seperti untuk first pick yang masih kita tunggu bersama-sama, seperti kita bahas ada Valentina, Faramis, ataupun Beatrix, tapi Your Valentina. team is picking. Valentina, oke. Tas, kemungkinan besar yang akan menggunakan satu hero ini. Tapi di area yang berbeda, Julian terlepas, Faramis terlepas. Sebelumnya ada Lemon yang menggunakan Faramis. Tapi kali ini Clay yang bermain. Apakah beban tugas itu akan diemban? Seharusnya oleh ya Faramis masih bakal tetap Your di-secure. team is Plus Natali lagi. wow. To live is to treat. Cukup mengerikan kalau kita ngelihat sejauh ini Faramis yang bakal kuat ke arah team fight dan Natalia yang pastinya bisa memberikan pick off. So, EVOS Legends mereka sebenarnya masih bisa ngambil ke arah hero-hero yang bisa mengcounter pergerakan dari seorang Natalia, mulai dari Rafaela ya misalnya. Ya, dan juga Fanny ban ini cuma buat di Gatron ya kemarin ya. Yap, Sisanya dilepas, sekarang di-ban lagi, respect. oke. Jadi kemungkinan besar memang sudah dilihat lah mungkin dari data-datanya dari EVOS Yep. Legends seperti apa. Kehadiran dari Natalia, kita masih belum tahu kan, bisa jadi jungler, Yap. bisa jadi roamer juga. Tapi kalau memang dia bermain sebagai roamer, ini bakal bahaya untuk marksman-marksman yang sendirian. Benar sekali. Tapi di satu sisi apakah is down with the Brody team. akan Your sempat team ataupun is baik picking. untuk digunakan. Tapi ternyata mereka lebih memilih langsung ke arah Pakito dan juga Karina. Wow. Oke, ini langsung ada 2 heavy hitter yang masuk untuk EVOS Legends. Yang pertama Karina mungkin bisa diganggu, tapi kalau Karina ini build up ke defense item, bakal susah untuk Natalia nge-one shot Oke. ke Karina. Dan yang kedua, kita tahu bagaimana efek dari Pakito ketika berjumpa dengan Natalia. Your team is banned. Oke, selanjutnya Cloud. Hmm. Yang jadi pilihan berikutnya mengeliminasi salah satu signature hero juga untuk seorang Clover pastinya. Ya, ban Beatrix-nya setelah ini. Nah, itu dia. Beatrixnya masih terbuka masalahnya dan mungkin bakal menjadi satu kontes yang cukup menarik kalau kita ngelihat adanya Beatrix dan juga Cloud yang terlepas. Ya, dan Cloud ini. RRQ sih mereka suka untuk menggunakan Cloud Your team karena bisa langsung is nge-burst down. banning. Untuk hero-hero yang tipis seperti misal dari Valentina. Kalau memang dia nggak siap sama sekali, bisa langsung tumbang. Oke. Sekarang Matilda udah dibuang, tapi untuk Clover sendiri kita tahu pemilihan hero dari sisi marksman Clover itu sendiri sangat-sangat banyak. Bahkan bisa aja mendadak kalau memang ekstrim banget tahu-tahu keluar Harithnya. Hari ya Di menarik area sih. Godland. Sebenarnya bukan Hari yang aku takut keluarnya, Melissa bisa keluar. Melissa, Ya. ya dia salah satu pengguna juga selain Iya. dari cewek gitu loh. Masih banyak pemilihan hero dari sisi marksman yang bisa dimanfaatkan oleh Clover itu sendiri. Bahkan Brody juga adalah salah satu pilihan yang tepat gitu loh di saat Natalinya nongol mungkin bisa jadi tabrak lagi. Yes, dan ada head to head antara Sutsujin menghadapi Albert kali ini signature Lancelot Your untuk team Albert, is tapi banned. Akai untuk Sutsujin yang kita udah melihat sendiri ya. Perebutan retribution yang akan segera terjadi sebentar lagi. Namun, Xavier di ban, oke. Tapi Xavier ada di ban. satu kunci sebenarnya buat Clay, Apa tuh? Parsha. Hmm,
dia user Parsha. Yes, Dan bener. seharusnya satu-satunya sih di MPL Edisi 10 yang menggunakan Parsha 2 kali. Dan dua-duanya juga punya point win rate yang bagus banget, 100% masih. Belum pernah kalah untuk Parsha-nya dia. Dan Parsha ya kita tahu, oke sekali kena Karina, Pakito, dia bakal mundur semuanya. Oke. Tapi Harkadia, peran saya dari Kyoshi akan menjadi pelatih teknis mereka. Saya akan fokus pada rotasi, gameplay, dan memperkuat identitas tim. Iya. Nah, ini nih. Ini yang kita tidak mungkin bisa melihat. Seperti apa yang dilakukan oleh Bapak Arkadia di belakang sana. Betul, betul. There's nowhere for the evil. Your team is Rafaela. banning. Rafaela. Pilihan yang sangat-sangat baik, di mana Rafaela adalah salah satu penguak. Di mana keberadaan dari Natali itu sendiri. Matilda juga demikian kan, Yap. soul bloom-nya dia. Bisa ngebuka juga untuk area dari rumput. Jadi hero-hero yang bakal mengganggu pergerakan Natalia udah dieliminasi juga tentunya. Dan last banning dari EVOS Legends. Mereka masih punya banyak pilihan, terutama jungler mungkin. Esmeralda. Atau XP lane yang udah pasti. Karena Natalia kita tahu sendiri bisa taruh di arah jungler. Bisa Esmeralda, taruh di arah Masya roamer. ada. Masya. Masya bisa menjadi salah satu pilihan Masya karena ya. di satu sisi R7 ini bahaya banget. Dia sering banget ngeganggu jungler orang ngelord. Dan dia bisa dapet. Sering banget. Memang harus diwaspadain dari pergerakan R7 itu sendiri. Apakah hero-nya akan langsung dihilangkan? Atlas ternyata. Oke. Fokus ke arah roamer terlebih dahulu dari EVOS Legends yang menghindari adanya combo juga. Mereka punya Cloud dengan area yang cukup luas, tambah lagi ada Faramis. Di road juga masih ada sih ya. Tapi kalau di road mau di confess susah juga. Karena kalau dia ketemu dengan Pakito bisa terkena jabnya ada, heavy left punch juga masih ada. Oke. Bakal sedikit lebih berat sih. Tapi Esmeralda yang memang kebuka banget sampai sekarang. Dan ini bisa menjadi 50-50. Misalnya Pakitonya main di jungler ya. Sorry, di XP. Karena memang otomatis ada Karina udah. Karina udah masuk sebagai jungler. Plus dengan adanya ke altar nantinya yang akan kita Your lihat team ya. is taking- Wow. Glue! Glue. Satu sosok yang sangat tebal sekali akhirnya pun nongol kembali. Apakah bisa dibalas Om dengan meta healing pula? Estes masih ada. Efektif nggak sih sekarang seperti itu? Sebenarnya Glue ini lebih ke arah untuk hero yang bisa memisahkan tim fight ya. Oke. Karena Oke. dia kan pasti milih satu, dia naik ke atasnya Betul. dengan grab-grabnya dia. Grab-grabnya, yes. Bener, dia naik ke sana dan ya udah tim fight-nya bakal terjadi di sana. Dan kalau dapetin 1 point kill, cooldown-nya dia itu cuma 6 second Oke. buat grab-grabnya. Jadi ini lebih ke arah untuk tahan aja di XP lane-nya, membiarkan untuk laning yang lainnya bisa jalan. Jadi untuk satu laning phase-nya ya udah, mereka udah kuat dengan adanya Glue. Tapi masih dengan nahan ya, bukan ngasih damage. Kalaupun dapetin bonus point kill itu cuma bonus. Oke. Ini dia. 2 hero yang akan langsung diamankan oleh EVOS Legend. Akankah Brody menjadi salah satunya? Untuk mencegah juga pergerakan dari Natalia bisa langsung menabrak area ini. Tapi Melissa dan juga Estes! Om Wawa. Estes! Baru saja kita bicarakan apakah Kel Altar bisa dilawan dengan meta healing Estes nongol. Keluar, oke. Keluar. Oke. Meta tabrak sebenarnya iya, Estes adalah salah satu jawabannya. Ya, Dan dulu, kalau kita lihat bicara dulu ya, Iya. cara melawan Estes adalah dengan melakukan split push. oke. Yap. Split push, tapi di satu sisi Lancelot yang sangat-sangat licin berada di tangan dari Albert. Untuk sekarang, talent prediction akan seperti apa hasilnya? Kita mau lihat dulu nih ya. Siapa mendukung siapa dan siapa memprediksi apa. Jadi langsung, Woi. Pak Pulung lagi-lagi berbeda sendiri. Pulung nampaknya. berbeda sendiri lagi. Berbeda sendiri terus memang ya. Oke deh kalau begitu. Ini sepertinya sebelum kita langsung menjalankan di game yang pertama, kita mau mendengar dulu suara dari FPL Arena. Apabila Pulung menyebut FIFA berarti kalian menjawab Hierarchy ataupun dari EVOS kalian menjawab Roar. Kita coba ya FIFA. Belum semangat FIFA. FIFA. EVOS. EVOS. Oh sekali lagi EVOS. Oke, FPL Arena. Wih, ini dia semangat yang sangat-sangat kita harapkan sekali. Tapi itu sobat, coba lihat begitu banyaknya kata-kata positif yang bisa kalian lihat. Dan bisa kalian adaptasikan di luar sana. Ya, dan tanpa berlama-lama lagi tentunya kita akan melihat El Clasico di leg yang pertama untuk MPL season yang ke-10 antara EVOS Legends dan Hierarchy Hoshi. Dan ini dia Land of Dawn. Oke, Land of Dawn pun sudah siap untuk menyambut kehadiran dari masing-masing hero yang memang sudah digunakan oleh tiap player dari EVOS Legends dan juga
RRQ Hoshi. Ya, sini dia kita melihat juga ke area mid lane-nya terlebih dahulu. Clay yang harus menghadapi 2 pemain sekaligus, tapi udah ada cicilan damage yang mau dibuka oleh seorang VN menuju ke arah Sutsujin. Oke, ada Clay di bagian tengah mulai bergerak lagi kembali ke dalam area pertahanannya. Sementara Sutsujin dan juga Dreams berpisah sesaat di area tengah. Wave minion udah mulai akan langsung dihilangkan, tapi sepertinya ditunggu terlebih dahulu. Ditunggu dulu, sabar dulu, karena pastinya surprising attack bisa dilakukan juga oleh seorang Tas. Meskipun udah ada satu tanda seru di atas kepala dari seorang Tas, gak membuat dia mundur terlalu jauh. Dan kalau kita melihat juga ke arah sisi lainnya, bottom lane-nya cukup padat dengan adanya Melissa dari seorang Clover cukup banget untuk bisa ngasih pressure untuk seorang Skylar. Yap, ini dia keuntungan dari summoner yang ada ya. Dengan satu boneka yang memang dia bisa keluarkan My Eyes on You-nya akan sangat-sangat mengganggu sekali. Ya, dan bahkan ketika kita sedang melakukan 1v1, ini ibarat ada 2 marksman yang lagi hit ke kita juga. Yap, itu akan membuat HP kita jauh akan lebih cepat berkurang daripada kita memberikan damage terhadap tubuhnya. Nah ya, range-nya juga jauh banget ya kalau Yep. kita ngeliat dengan adanya summon unit ditambah lagi memiliki shield. Ketika udah masuk ke arah level yang keempat yang mungkin harus diperhatikan juga dari RRQ Hoshi nggak bisa langsung jump in ke dalam tubuh dari Melissa. Dan ada sedikit fun fact, Oke. Albert telah melawan 3 generasi jungler dari EVOS Legends mulai dari One Persik dan juga Sutsujin. Yap, sementara untuk Clover kali ini dari Inspire-nya belum digunakan ya, masih ditahan dan Sutsujin bergerak perlahan. Belum lagi dengan adanya Dream yang selalu juga mengikuti dan juga menemani pergerakan dari Clover yang sampai saat ini udah level 4 sepertinya. Wah, cukup cepat ya kalau bisa kita bilang dari segi levelnya. Tas juga udah berada di level yang keempat, udah ada satu cold altar yang di-copy dengan ultimate IMU-nya. Dan ya kalau kita melihat untuk early-nya, bisa dibilang pressure yang diberikan oleh Dreams, oleh seorang Clover. Mereka nggak perlu kembali, mereka nggak perlu recall dengan ngebawa Hero Regen. Dan pressure-nya juga berasa banget ke arah Skylar. Platingnya udah diambilin. Ya, sebenarnya ya, ini membuat Finn gak efektif sama sekali karena adanya efek heal. Dia harus bisa nge-one shot, tapi jadinya gak bisa nge-one shot. Yap. Ya, di mana dia juga harus memang benar-benar memilih siapa yang jauh dari kerumunan, siapa yang memang benar-benar sendiri. Tapi Turtle sudah mulai diamankan oleh player dari RRQ Hoshi. Pendragon langsung aja mantengin seorang ini, tapi di bawah seperti udah ada pertempuran yang terjadi di mana sekarang Inspire langsung diaktifkan begitu saja. Tidak ada satu player yang berhasil ditumbangkan. Tapi di tempat yang berbeda ada Tas dan juga Sutsujin beserta dengan Pendragon. Mereka bertiga harus mundur di mana Turtle-nya harus diikhlaskan begitu saja untuk RRQ Hoshi. Ya, berhasil diamankan untuk objektif yang pertama, tapi masih kita melihat juga di area bottom lane ini pertempuran yang cukup lama, cukup di-extend juga dengan kehadiran dari seorang VN. Ternyata belum cukup untuk memberikan surprising ke arah EVOS Legends yang baru saja disebutkan oleh Om Wawa. Pastinya dengan Hero Regen ini ngebuat dari VN gak bisa langsung nge-burst damage-nya. Ya, dan juga di top lane-nya ini bakal menjadi duel yang sangat-sangat berimbang sekali ya. Tinggal nanti mereka setup untuk team fight. Karena tadi memang Glue di prioritas untuk melakukan setapan di area dari Turtle. Dari Turtle-nya itu sendiri, tapi di bawah untuk Finn-nya masih belum ketahuan. Dan kali ini sudah nampak wujudnya. Wave Minion Clover benar-benar dibabysit oleh Dream, di mana dirinya tidak pernah pergi dari area tersebut. Dan bahkan Sutsujin seorang diri berani banget di bagian depan sana mencoba untuk mengeluarkan lagi satu gerakan, di mana kalau andai dia bisa mengenai pergerakan dari Natalie, itu akan langsung mengungkap di mana tubuhnya. Ya, dan sejauh ini bisa dibilang belum ada eliminasi yang bisa didapatkan oleh kedua tim. Mereka fokus ke arah objektif. Tanda seru dari seorang Clover yang muncul di area atas ngebuat dia lebih berhati-hati. Dan Dreams yang pastinya akan langsung bersiap-siap. Yap, Dreams, Clover, duet yang memang belum dipisahkan di area gold lane ini memaksa Skylar harus mundur terlebih dahulu, tapi sepertinya Skylar masih bisa menahan posisinya tetap untuk mendapatkan beberapa wave minion, goldnya juga. Tapi dari Clover sedikit demi sedikit akan hancur pula dari altar turretnya apabila tidak ada bantuan yang didapatkan oleh Skylar. Banyak banget ya yang terfokus ke area gold lane-nya. Karena memang ini bakal menjadi satu asuransi. Kita tahu sendiri Melissa ketika masuk ke arah late game, wah itu critical hit-nya ditambah lagi damage ke arah buff ataupun creep itu bakalan semakin besar lagi. Plus Inspire. Nah ya. Itu akan menjadi mimpi buruk harusnya andai nanti ya Clover bisa mendapatkan posisi yang begitu indah. Tapi Finn ketahuan posisinya. Terkena efek slow, untungnya masih bisa pergi. Tapi coba lihat di tempat yang berbeda. Nah, Valentina seorang diri, tapi Turtle Camp, Samsung Galaxy Series sudah terlihat pula. Turtle sudah mulai muncul di menit yang kelima, menandakan pastinya akan ada perebutan atau mungkin akan diikhlaskan ke salah satu tim. Tapi kalau melihat kondisinya seperti ini, Pendragon udah mulai memberikan satu cicilannya ke arah R7, namun zoning out yang begitu baik dilakukan oleh seorang R7. Yap. Ini DR7 udah mulai berubah, siapa yang akan langsung dia tangkap, tapi sedikit lagi. First Blood yang berhasil langsung diamankan di mana untuk kali ini. Albertnya langsung tidak kuat lagi menampainya, damage yang keluar, tapi Valentina berhasil mendapatkan pula karena Turtle-nya. R7 terkurung seorang diri, berhasil dia kabur dari tersebut, di mana untuk kali ini beberapa pemain dari EVOS Legends mencoba untuk mengejar, tapi masih bisa selamat. Oh, still survive
sejauh ini dan Albert yang harus hilang kerugian cukup besar. Dialami oleh Arakiyoshi, ditambah lagi ada outer turret di area bottom lane yang berhasil diamankan juga oleh combo Clover dan juga Dreams. Oke, Turtle dapat, outer turret dapat, bahkan di bagian atas dapat pula bawah. Triple cuan ini. Yes, satu objektif dibayarkan plusnya lagi 2 objektif yang berbeda juga. Jadi EVOS Legends selain daripada mereka mendapatkan momentum seperti itu, mereka juga dapetin vision sekarang. Oke, area pertahanan dari Arakiyoshi akan jauh semakin kecil lagi. Dan mereka perlahan bisa maju ke depan, menekan pula kita lihat seperti apa nanti tekanan yang akan diberikan oleh pemain dari EVOS Legends. Nah ya, clearing wave dilakukan juga oleh seorang Skylar untuk area mid lane-nya membuat Tas dan juga Pendragon harus mulai berkumpul di area mid lane. Dan dengan perbedaan sampai ke arah 3000 gold yang dihasilkan oleh adanya outer turret dan juga eliminasi yang membuat EVOS Legends punya change dan ya Scarlet Phantom untuk seorang Clover. Waduh tuh Pendragonnya tuh coba seorang diri berhasil ditarik begitu saja. Tapi Skylar numpang lewat, untungnya Battle Mirror Image yang masih bisa dia gunakan dan juga selamat dia terus tapi Clay untuknya masih bisa selamat, namun sekarang Clovernya udah langsung mengeluarkan lagi go away yang dia keluarkan. Sementara untuk R7 yang berhasil ditangkap tapi bagian belakang dia mencoba untuk naikkan salah satu player namun dirinya tidak kuat lagi. Finn di bagian belakang mencoba untuk bisa langsung nge-flanking dan juga ngehajar mereka semua, tapi ternyata kali ini terlalu jauh jaraknya. Sun Sujin pun masih sangat kuat. HP yang gak habis-habis diberikan oleh EVOS Legends terutama dari seorang Dreams membuat mereka harus menahan lagi peperangannya sebentar saat, tapi dari seorang VYN mulai memberikan damage yang cukup banyak karena seorang Sujin. Apakah ini bakal menjadi satu momen comeback yang mau diberikan atau pembalasan dendam dari EVOS Legends? Tapi sejauh ini VYN masih bisa menjaga posisinya di area rumput dengan sangat baik, Pak Pulung. Ya, EVOS Legends mereka tahu mereka punya keunggulan dengan Estes Healer. Mereka langsung ajak kumpul 5. Yap. Diajak Kumpul 5. Kumpul 5 team fight, let's go. Dan itu susah banget untuk dibalas ya oleh Arakiyoshi karena secara untuk hero yang sedang mereka draft sekarang ini butuh item juga. Yap. Dari Cloud bakal bisa netral di early kalau dia nggak punya efek burst. Oke, dan sekarang Turtle-nya kembali mereka dapatkan, tapi Finn bermain hide and seek dari tadi. Nggak ketahuan posisinya. Hal yang sangat baik diperlihatkan oleh Finn. Iya, pergerakan yang cukup bagus, tapi ya balik lagi mereka butuh backupan damage ketika dari seorang Finn bisa ngebuka satu inisiasi, Omawa. Yes, dan Windtalker Scarlet ini untuk Clover yang bakal menuju ke Berserker Fury. Ketika dia punya Berserker dia akan sangat-sangat sakit sekali. Sakit banget sih Ada harusnya. Muddles-nya juga. Yap. Namun di bawah. Oh my God. Apa yang terjadi? Natalinya berhasil langsung didapatkan sebentar untuk Albert berusaha untuk kabur dari tersebut. Tapi Sujin dan juga ada stiker. Hey. Sudah keluar satu tumpukan dari Pakito tadi di atas kepalanya. Sudah mulai panas nampaknya untuk memasuki ke arah menit yang ke-8. Lagi-lagi inner turret objektif berikutnya dari EVOS Legends. Perbedaan sampai ke arah 4.600 gold. Tapi Albert masih bisa harus kehilangan. Ke arah Orange Buff-nya diculik langsung oleh seorang Sujin. Oke, dan sekarang ada satu anti-Quiras menahan burst damage yang akan dihasilkan. Namun sekarang coba lihat Albertnya sedikit lagi, Epitrisa Albertnya masih ada Taurus dan juga dia selamat untuk kali ini. Sementara itu untuk R7 yang berusaha untuk balik ke bagian belakang, tapi R7-nya masih tergolong seorang diri di bagian belakang. Dia mencoba untuk menjadi palang pintu utama dan Finn bersembunyi terlebih dahulu, tapi berhasil untuk menaiki juga karena Dream-nya membawa ini semua dan juga dikawal oleh 3 orang yang berbeda. Tapi Sun Sujin berhasil langsung dilumpuhkan. R7 menarik lagi ke bagian belakang. Pendragon mencoba untuk memberikan sebuah tumpukan tapi dibalas dengan satu blazing duet. Langsung dikembalikan semua keadaannya sejauh ini. Pendragon yang masih coba untuk bertahan menghadapi Albert di bagian depan, tapi take it easy. Gak boleh terlalu terburu-buru. EVOS Legends kehilangan 2 pemain mereka dan RRQ mendapatkan 2 pemain yang pastinya ini bisa menjadi satu momen pembalasan dendam dari RRQ. Ya, dari EVOS Legends ini Skylar tadi mungkin di awal-awal dia baru punya satu buah Demon Hunter Sword. Tapi sekarang dengan adanya kombinasi juga Golden Staff, damage yang diberikan ini bakal nge-burst. Jadi harus sedikit ekstra waspada. Meskipun memang kumpul 5 masih bisa dilakukan oleh EVOS Legends, tapi mereka harus mulai waspada juga dengan kehadiran dari Skylar. Dan ini dia dengan adanya Lord yang sudah mulai muncul juga ke dalam lane of down, dicicil sedikit demi sedikit oleh seorang Albert. Dan jangan lupakan ketika adanya team fight, mereka punya SS untuk perizinan yang begitu besar dan ada Cloud Altar dari seorang Clay. Tapi Tas bisa saja memberikan satu copy ultimate ke arah Cloud Altar juga memperpanjang, mengextend lagi fight yang bisa segera terjadi, Pak Pulu. Ini menang banyak sih, Valentina punya, dia punya Cloud Altar, dia punya Estas. Tapi sekarang satu orang untungnya Cloud Altar udah langsung dihancurkan. Sementara itu dengan adanya pergerakan dari Gullet terlalu overcoming dan sekarang Lord berhasil langsung diamankan oleh pemain dari EVOS Legends. Berarti sekarang double kill juga didapatkan oleh Clover dan pertempurannya menjadi milik dari EVOS Legends di mana 2 player yang dimiliki oleh Arakiyoshi
tumbang sekarang. Ya sudah mulai mendominasi dan satu-satunya cara yang mau dilakukan oleh seorang Skylar adalah melakukan split push ke bagian bottom lane. Setidaknya mereka bisa mendapatkan objektif berikutnya, tapi dengan Lordnya sudah mulai masuk di menit yang ke-10 belum panas memang kali ini. Finn harus langsung hilang dalam sekejap. Entah damage seperti apa yang udah diberikan oleh EVOS Legends 40. Overcommit dilakukan sepertinya seorang diri. Dan sekarang Lord ada mereka selengkap berlima. Siap untuk langsung memberikan damage ya, tapi Clay berusaha untuk balik terlebih dahulu. Dan juga ada Blade yang langsung dikeluarkan begitu saja. Skylar bisakah mengusir pemain-pemain dari EVOS Legends? Namun ternyata mereka masih stay ada di situ. Dan Susujin mendapatkan satu player lagi di mana R7 yang gak kuat menampainya damage yang dikeluarkan. Menunggu wave minion berikutnya karena dari EVOS Legends masih berada dari teras rumah untuk RRQ Hoshi dan hilang lagi. Bayan untuk kedua kalinya di area base dan Albert masih bisa bertahan dengan satu laser ya, tapi base-nya dihancurkan oleh EVOS Legends. Wow! Game yang begitu cepat. 11 menit. Wow! Tapi ini yang dipertontonkan juga EVOS Legends kemarin. Wah, Mereka juga bermain dengan sangat cepat, apalagi di early game. Kalau memang mereka ada space di sana, bisa dapetin early snowball. Ini bakal berlangsung dengan cukup cepat. Dan tadi didukung juga dengan hero-hero mereka sendiri. Adanya Estes dan jangan lupakan juga satu Scarlet Phantom. Dan yes, dan kita bakal langsung masuk ke dalam draft pick terlebih dahulu Pak Pulung, di mana udah ada Franco. Tetap sama. Tentu, pasti, dan juga Yip. Tapi di sisi lain, udah ada one-one bersama seorang Fanny. Masih RRQ, tampaknya cukup respect dengan adanya Fanny di banyak tim ya bisa dibilang. ya Balmond juga masih terbuka sampai dengan sejauh ini. One Fanny Akai, yang di ban. Akai harusnya di ban juga sih. kayak match kayak game sebelumnya ya, Akai Iya. di last banning. Akai di ban. Tapi berarti membuka potensi Valentina dan Faramis lagi. Ya kan RRQ Hoshi tim yang berani banget untuk ngadu Valentina Faramis. Oh, Oke, Faramis kali ini. Faramisnya di ban. Memaksa To untuk live banning terhadap is to trick Valentina. the reaper. Tapi bisa dilepas karena sama-sama bakal punya heavy spin. Cuma Yap. mungkin nggak setanky dari Akai yang Oke, Ori. mereka ini secara nggak langsung udah meminta, ayolah Akai lah, Lepas Ayolah. lah. lepaskan lah. Akai udah siap-siap nih. Main nih gue nih. Asik. Aku Main keluar nih gue nih. Bisa banget sih. Tapi Oke, ini udah ada suara ada teriakan di belakang. Wey! Victor, Mobazen dan juga Poichikan sudah menggunakan jersey dari Bos. Waduh. Oke, di mana sebelumnya mereka tadi menggunakan jersey RRQ. Apa? Pindah langsung. Langsung pindah. Cepat sekali. Lihat game pertama langsung pindah ya. Ini dia untuk gambar lebih jelasnya ya buat kalian penasaran mereka menggunakan jersey dari EVOS. Yep. Tapi Valentina, oke. Akai main nih. Akai main dong, jelas. Akai. Emang ada opsi lain lagi? Nggak ada sih. Nggak ada sih Akai sih. Kemarin 3 game Akai digunakan. Iya, kenapa nggak sekarang dipakai lagi Kenapa Akai-nya? sekarang nggak digunakan Iya, kembali? Betul. Karena Albert adalah salah satu pengguna dari Akai yang sangat berbahaya pula. Kalau lepas otomatis nih Akai di kanan. Fix. Di RRQ Hoshi. Fix langsung mah. Fix, let's go. EVOS Legends Akai first pick. Yap. Seyakin itu ya kita ya. Saya yakin itu. Yakin banget Karena kita. sering banget dipakai Akainya. Oke, sementara dari Dream sendiri udah begitu banyak achievement yang udah dia gapai ini ya. Join Bigetron di MPLI di season 3, peringkat kedua dari MPLI di season 7 dan juga join EVOS Legend di tahun 2022. Tapi aku suka dari EVOS Legends tuh. Mungkin mereka udah tahu mereka bakal first pick Akai. Yep. Tapi mereka nahan dulu. Sambil mereka ngobrolin apa next step-nya Iya. yang dilakukan setelah mereka melakukan pick terhadap Akai. Jadi nggak Oke. asal-asal ngambil, oh Akai karena kita signature pick-nya ke arah Akai. Tapi mereka bakal mikirin setelah ini RRQ Hoshi bakal ngambil apa dan counter seperti apa juga yang harus mereka bawa. Ya. Dan kalau kita ngomongin ke arah marksman ini masih ada Beatrix dan juga Cloud. Ya, karakter dari RRQ season ini ya, Cloud Iya. mereka lebih suka buat pakai dibandingkan dengan Beatrix. Entah kenapa ya. Tapi bisa jadi kita melihat Beatrix setelah ini. Tapi Beatrix lawan Akai agak serem. Karena ya, kalau dia masuk ke rumput pasti bisa heavy spin dia. Yep. Bisa Iya. kabur. Bisa ngasih efek stop juga. Dan ya kita bakal lihat langsung dua hero Digi Digi dan Pakito. Beatrix lepas, langsung. Cloud lepas. Berarti di satu sisi Esmeralda ini bisa langsung nongol Oh jelas. untuk bisa memakan juga seluruh apapun yang dimiliki oleh Digi dengan shield darah putihnya. Ya, Pakito juga punya. Di saat mereka bergabung sama ya udah makin kenyang lagi nih. Bagaimana kalau Esmeralda Povius? Esmeralda, Wow. Popeyus. Kanan kiri. Tapi main ini gak ya? Bentar. Esme Esmeralda Xavier. Xavier, oke. Esme Xavier. Wow.
Dan ada satu info ini ya. Akai Albert dan Sutsujin sama-sama 3 kali picks dengan win rate Oke. 67%. Bisa dikalahkan. 2 kali sekali. menang, 1 kali kalah ya. Betul, tapi kali ini Akainya diamankan lagi oleh seorang Sutsujin. Duh, rame banget ini MPL Arena. Coba lihat, hey, yang di kolom komen, coba lihat keseruan ataupun yang ada di Cinepolis. Pasti mereka di sana juga sedang melakukan hal yang sama seperti kita di Pasti. sini, saling adu chance juga. Tapi tetap saling respect, mereka saling mendukung pula. Yang di kolom komen, mudah-mudahan kalian semua juga bisa melakukan hal sama, tetap positif. Coba dulu di kolom komen yuk, kita ramekan yang memang pendukung dari EVOS Legend dengan love birunya. Boleh. Dengan emot hati berwarna birunya, dan juga pendukung dari RRQ Osi dengan emot hati berwarna kuningnya ataupun orange. Boleh, silakan. Ya. Silakan langsung ramekan aja kolom komen. Kita mau lihat kesulitan kalian dan kita hilangkan provokator-provokator yang tidak jelas yang sedang mencari perhatian tersebut. Betul, respect pasti Jangan harus kasih mereka dilakukan. perhatian. SSD band sekarang. Tapi udah ada Balmon nih dari sisi RRQ Hoshi. Ya, Balmon yang bisa untuk mengamankan objektif ya. Yap. Turtle, Lord, tapi saingannya sekarang adalah Akai. Yang mungkin tadi sebelumnya saingannya, Balmon tadi di ban Iya. di game yang pertama. Yap. Tapi sekalinya lepas Balmonnya, dia punya pesaing. Akai dengan heavy spinnya bisa menjauhkan Balmon yang sedang mencoba untuk melakukan lethal counter. Yap. Waduh. Tapi luar biasa sekali barusan kita sebutkan, tapi kolom komen kita coba lihat. Udah penuh dengan emot hatinya berwarna orange, berwarna biru ya. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih atas kesolidan kalian dan mudah-mudahan ini bisa terus dipertahankan. Kita Amin. hilangkan para provokator-provokator yang sedang mencari perhatian itu tuh ya. Jangan kasih panggung mereka. Iya, kita bikin komunitas Mobile Legends Bang-Bang di Indonesia jadi positif lah Bener. ya. Mulai dari scene MP, LMDL, bahkan sampai scene ladiesnya kita berikan semua dukungan yang positif sambil melihat juga adanya Lunox menjadi pilihan berikutnya dari Mobile Legends menghindari pastinya. Mid lane bisa dibilang, bisa jadi juga dengannya Lunox. Dan selanjutnya ada Selena. Selena dari Dreamska yang memang ditakutin juga. Karena Selena misal Selena lepas dan bisa dipakai oleh EVOS Legends, mereka bisa memancing keluar time journey dengan jauh lebih cepat. Oke. Dan mereka pun sebenarnya dengan adanya Esmeralda plus Xavier, ini pun dua hero yang memang bisa nge-trigger juga ke arah time journey. Dan itu adalah hal yang sangat-sangat baik pula. Ini stop head speech tuh bagus banget, terima kasih Kak. Ya ampun, mana tuh tulisan di belakangnya? Ya meleot dah pulung ini mah. Meleot, jangan kayak begitu Kak, meleot ini Sabar pulung. Pulung, masih game 2 aja Ya dulu. Tuhan meleot, lemes gua kayak begini baru mau mulai game 2. Yes, dan selanjutnya udah ada sesi Leon yang sempat kita bahas sebenarnya di game yang pertama ya. Mereka masih fokus ke arah mid lane dengan ada Lunox dan juga sesi Leon, dan nih ada Bagong. MLBB tadi. Iya. Back. Alisnya udah sangat-sangat familiar sekali kita ya. Jadi gelombang kah sebentar lagi? Betul. Tidak hanya orang yang bisa membuat gelombang wave seperti itu apabila kalau menonton ya. Alis dia sendiri bisa, memang sakti. Oke, Lilia masih ada sih sejauh ini. Yep. Lilia masih oke. Bisa kasih damage lah, dan untuk mengganggu pergerakan Esmeralda bersama dengan Akai. Oke. Terus siapa lagi? Kalau bicara soal mage speed, Parsha bisa diganggu sebenarnya sama Akai. Jadi agak sayang kalau pemilihan ke arah Parsha. Cloud dulu. Cloud lagi. Cloud dulu. Beatrice masih lepas ya. Beatrix, EVOS. Tapi mereka ada Digi Cloud, digangguin nih kalau ada Beatrixnya. Sebenarnya untuk penggunaan dari Melissa juga masih aman aja Aman sih. aja, iya. Aman aja untuk sekarang. Nah ini dia. Sutsujin, saya pasti percaya diri pakai link di depan Albert. Pesannya jangan galak-galak, saya masih anak baru. Anak baru rasa anak lama nih. Tapi anak baru galak banget barusan. Galak Galak banget banget, ya. dia yang lebih galak ya daripada anak lamanya. Betul. Ini dia penggunaan Melissa sebenarnya. Matilda. Ada Matilda dan juga Brody untuk hal ini. Oke. Inilah hero yang udah langsung diamankan oleh pemain dari EVOS Legends, di mana masing-masing hero-nya pun setidaknya bisa lah nge-trigger untuk time journey dikeluarkan, lalu nantinya mungkin heavy spin yang memiliki tenaga akan jauh lebih efektif. Tapi Parsha. barusan kita sebutkan ada Parsha yang mungkin bisa jadi ambil, tapi resikonya Resikonya besar benar, tapi gede banget. mungkin ini high risk high reward juga karena Yep. bisa langsung ngebom dengan Feather Extract-nya karena dari Brody. Yep. Oke, itu dia. Di belakang kita terdengar suara nyanyian, suara dukungan untuk masing-masing tim, EVOS Legends dan juga RRQ Osi. Luar biasa, mereka masih belum menyerah untuk bisa memberikan dukungannya di kolom komen kita juga dengan emot hati berwarna biru dan juga orange-nya. Terus-terusan di spam begitu aja, kita hilangkan para karbitan
para provokator yang hanya sedang mencari perhatian bola. Ya, so tanpa berlama-lama lagi kita akan segera masuk ke dalam game yang kedua antara EVOS Legends dan juga Hierarchy Hoshi. Oke, jadi langsung aja ini dia game kedua. Kita akankah bisa ditutup oleh EVOS Legends dengan kemenangan 2-0 tanpa balas? Atau Hierarchy Hoshi akan menyamakan dulu kedudukan lalu game ini akan dibawa menuju ke game yang ketiga. Banyak kemungkinan yang bisa terjadi pastinya, tapi sabar dulu, jangan terburu-buru, kita bakal menunggu supaya nggak ada faktor ketiga, supaya nggak ada gangguan yang terjadi ketika kita masuk ke dalam in-game. Penuh, coba lihat MPL Arena. Kalian yang sedang menyaksikan tuh lihat dari pemain EVOS. ada Victor, ada Pacikan, lalu udah ada Mobazen juga. Coba dulu bendera. Memang barisnya paling depan lagi mereka tuh ya. Keren. Tadi itu mereka pakai baju Arari sebelah sini. Berubah ya tadi ya? Berubah. Pindah tempat langsung, Pindah tempat. habis ngelihat game yang pertama. Nanti bisa pindah lagi mungkin. Iya, Bisa jadi. Di tengah habis ini. waduh. Jalan om. Kalau di tengah. Mereka kesenggol-senggol. Atau di stage lama-lama ya. Waduh. Jadi player dong nanti dong. Udah gak sabar tuh mereka kayaknya Iya, tuh kayak pemain yang mana di nih? Indonesia. Kiri atau kanan tapi. Waduh. Anti-match, tapi gua akui ya, Jo. Balmond ini top 3 lah jungle sekarang. Ya, Balmond. Balmond. Ya, balik lagi dengan efek dia ya. Yap. Lethal counter retribution. Dah, itu 2. Ada 2 retribution yang memang bisa dibawa secara langsung. Benar. Ya, bagi zaman-zaman dulu. Zaman-zaman waktu Balmond bisa pakai lethal counter. Yap. Ingat tak? Apaan? 2000 belasan. Iya. Waduh, Bukan puluhan ya, belasan. belasan. Itu Balmond sampai kena nerf tuh. Gak muncul-muncul. Saking Sampai sekarang nih powerful muncul lagi dia, bener. Wow. Wait, suaranya mungkin bisa terdengar di live stream yang sedang kalian saksikan. Ya, ini semangatnya luar biasa banget loh. Benar? Dari Kingdom dan juga EVOS fans. Mau lagi break, lagi berganti ke arah game yang selanjutnya, mereka senantiasa selalu memberikan teriakan-teriakannya ya. Benar. Dan di berapa pertemuan terakhir? 3 kalau nggak salah, ingat juga tadi waktu keluar. Kan skornya 2-1 semua tuh. Oke. Nah, Waduh tuh coba lihat tuh ada BA Galak di depan tuh Angel tuh ya. Emang aktif banget memang BA1 itu. Wah, Hierarchy Kingdom gak mau kalah Gak mau guys. kalah loh. Kalian juga yang di rumah yang mau titip salam. Kalau emang di kolom komen itu gak kebaca boleh. Langsung menuju ke YouTube Papulung, ke YouTube ya. Ke YouTube, ke Instagramnya Papulung. Yes, Instagramnya Nevin_Netania. Ataupun ya Instagram dari Om Wawa boleh _ kalian DM langsung, kita tunggu. Nantinya kalau memang ada waktu akan kita bacakan. Kalau kalian mau follow juga silahkan. Jadi sekarang waktunya kita menuju ke in-game. Yes, ini dia kembali ke dalam Lane of Dawn. Meskipun ya kita tahu sendiri baru 30 detik game ini berjalan yang pastinya belum ada satu inisiasi atau fight yang terlalu besar. Dan berkaca dari segi draftingnya, sempat kita bahas Clay punya resiko yang cukup besar kalau kita bandingkan dengan seorang If juga posisi yang ada di area tengah. Meanwhile, dari EVOS Legends banyak banget nih yang bisa jump in ke arah seorang Farsha. Yap. Sementara dari Albertnya sudah akan langsung mengamankan ke arah dari Orange Buff terlebih dahulu. Tapi Dreams datang dengan perlahan mencoba untuk mengganggu. Dan Akai pun kali ini berhasilkah mendapatkan langsung ke arah Orange Buff. Dan sepertinya Surjojin datang ngambil Orange Buff. Itu berani banget sih, pergerakan yang berani banget ya. Retribution berhasil diamankan oleh seorang Susujin dan ya masih ada sedikit gerakan juga di area Turtle hanya untuk zoning out ke arah Dreams. Wow ya, dan cukup banyak waktu yang terbuang untuk Albert tadi. Kalau kita lihat Cripsnya sempat untuk reset juga. Jadi levelnya ini bakal ketahan dengan cukup jauh. Susujin level 4, Albert baru aja menginjak di level 3. Waduh. Sementara untuk Clay kali ini akankah bisa bertanding dengan Soul Bloom-nya? Menghilang sudah untuk Clay kali ini di area mid lane. What a nice movement dari seorang Dreams kali ini berhasil mendapatkan satu eliminasi di awalnya. Tapi baik lagi kalau kita ngomongin ke arah gold lane-nya bakalan cukup padat dengan adanya seorang Finn, apalagi bisa memberikan reverse time demi reverse time-nya ke arah Clover maupun time bomb-nya. Oke, ini dia perbedaan antara Brody dan juga Melissa, di mana tadi kalau misalnya ketemu Melissa dan Melissa yang memang di depan yang bisa memberikan jarak lebih juga. Di mana ada Summoner juga yang dimiliki oleh pemain dari Arkeosi, tapi Pendragon di bawah. Berhadapan langsung dengan Pakito 1v1 situation. Dream langsung aja mengawal pergerakan dari Clover, di mana ada Clover dari kali ini nggak begitu penuh. Harus lebih berhati-hati sih untuk posisi dari seorang Clover sendiri. Dia nggak boleh terlalu dekat, tapi dia juga punya time apart memory. Dan di sisi lain, Susujin bisa mendapatkan turtle-nya. Gak ada kontes yang mau diberikan oleh Arky Hoshi. Entah pertukaran seperti apa yang mau diberikan oleh RRQ. Oke, tidak ada kontes di bagian
Turtle tidak ada juga follow up ke arah lane yang berbeda Om Wawa. Sepertinya apa yang sedang direncanakan Om Wawa? Oleh Arki ya mereka harus bisa menahan. Apalagi mereka punya Digi yang Digi ini gak ada impactnya sama sekali ya. Untuk di early apalagi dia hanya akan menjaga dulu. Oke. Bukan memberikan damage. Jadi Arki Hoshi dari divisi damage yang mereka masih tertinggal jauh dibandingkan dengan EVOS Legends. Yep. Clover barusan berhasil mengumpulkan beberapa stack. Tapi tertarik juga dengan adanya satu reverse time. Tonapan memori barusan dikeluarkan, tapi sepertinya damage-nya memang belum cukup untuk bisa menghilangkan ke arah beberapa player yang dimiliki oleh RRQ Hoshi. Oh ya, terutama tadi menuju ke arah seorang VN terlebih dahulu di area atas. Membuat dia harus kehilangan setengah darahnya dan harus lebih sabar pastinya karena RRQ Hoshi mereka udah bisa dapetin pertandingan di area atas. Namun dengan rotasi seperti ini, 3 player dari EVOS Legends sudah mulai mendekat. Bettingan juga akan sama-sama diculik oleh seorang Clover, oleh seorang Dreams juga di area top lane. Clover, Dreams, lagi dan lagi. Duet yang tidak terpisahkan bahkan dari game yang pertama. Tapi untuk kali ini coba lihat ada Blazing duet tapi balik lagi dengan Battle Mirror Image-nya. Dia ke belakang, dia kembali memberikan jarak yang cukup. Tapi barusan ada sebuah pergerakan yang memang ternyata kayaknya ada problem lagi nih. Iya dan juga itu tebel banget ya Mas ya buat Sujin sendiri. Yep. Ya. Dikena dari knockout strike-nya 2 kali, cuman 1200 HP yang kurang. Santai baik dia Masih tadi. santai aja. Iya. Masih chill ya. Yang panik Roh Kursal. Aduh. Aduh, Aduh, di tengah-tengah. 2 orang. aduh kata Roh Kursal kan. 2 orang. Tapi kalau aku ngelihat ya dari game ini dan game sebelumnya mereka sama-sama fokus ke arah objektif. Gak ada trade kill yang begitu banyak di early berbeda dengan match sebelumnya mungkin kalau kita melihat Alter Ego. Tapi untuk EVOS dan RRQ targeting mereka jelas banget. Lightingan dulu untuk early-nya. Dari RRQ juga mereka harus berhati-hati ya. Tadi mereka menggunakan Parsha. Parsha yes, damage-nya cukup besar, Feather Extract. Tapi dia juga riskan banget. Gampang untuk gap di bagian tengah. Gampang atau diganggu pula. Bener, apalagi di sini ada Matilda. Matilda yang nantinya misal ada Second Eagle bawa satu Brody atau Esmeralda ini bakal sulit nanti untuk Parsha kabur. Dengan jarak yang emang gak terlalu jauh ya untuk seorang Parsha dari Feather Access yang dia buka. Yeah. Yang tadi sempat dibahas juga, ini gampang banget buat champion. Ada Mystical Field dari seorang Xavier. Bisa Yeah. ngasih Apex Stun terlebih dahulu. Dan ya Stone of Memory yang sempat dibahas juga. Iya dan untungnya dari RRQ Hoshi mereka masih ada Cloud. Jadi Cloudnya ini bisa jump in untuk mengejar Xavier. Karena Xavier kan bahaya banget. Yep. Di late game, user Xavier yang memang bener-bener jaga jarak ini sulit banget untuk bisa ditangkap. Sulit banget. Ya dia pasti ada posisi, bahkan dia bisa ada di base aja. Dia nggak mau munculin mukanya, dia cuma nembak dengan downing light-nya. Oke. Dan ini masih ada Cloud yang bisa jump in nanti langsung ke garis belakang. Dan itu dibutuhkan oleh RRQ Hoshi, tapi mereka butuh timing yang pas juga. Sekali saja mereka miss timing, punishment-nya bakal besar banget dengan kehadiran dari Akai ataupun juga dari Brody. Corrosive Strike buat Brody ini bakal nge-stun satu hero. Dan dari efek stun itu bisa berimbas kemanapun juga. Karena mereka bisa maju dengan begitu bebasnya. Dengan diiringin time journey ya. Mereka bisa bebas banget loh maju momen speed tambah juga, darah tambah juga. Ya udah mereka bisa ngabisin semuanya yang ada di depan. Kita lihat aja nanti seperti apa. Oke, sepertinya kita udah mendapatkan nih audience comment. Nah, ini dia beberapa pesan-pesan yang mungkin dikirimkan oleh penonton di rumah yang pastinya penasaran banget. Dukungannya tuh kayak gimana nih? Dari Lutfi Chandra _ melalui YouTube ya. Ke pasar membeli buku, beli juga satu dasi. Aku rela tidak jalan dengan pacarku demi mendukung RRQ Hoshi. Ay, mantap kali. Namun ada lagi nggak kira-kira nih? Aduh, meleot aku bibir pecah-pecah hati deg-degan jantung deg-deg ser ini pokoknya ya. Ya, pupuk kompos, bumbu terasi, semangat EVOS, tundukan RRQ Hoshi. Udah mulai kreatif ya. Ini Keren para nih. penonton di rumah ya. Semua kata-katanya cukup memberikan semangat bagi kedua tim yang bertanding. Dan ya teman-teman di MPL Arena juga yang dari tadi tahu memberikan semangat yang terasa banget. Iya, ini kalau ngeliat gini kayak sore-sore makan tahu. Cakep. Pas ngeliat kamu langsung pengen bilang I love you. Waduh, Aduh. buru-buru banget Pak Pulu. Gimana dong? Ya kan pusing. Gak apa-apa, harus satset. Sabar ya Pulung ya. Harus satset. Oke teman-teman. Asik. Nah ini dia nih. Audience cam sepertinya akan jatuh ke trio BTK nih ya. Kita lihat. Tidak ternyata. Ini. Gaya dulu dong audience camnya nih. Akan langsung mengarah ke kakak. Gaya pertama. Wih, dadah dulu. Cekrek. Nah, cekrek. Cekrek. Nah, cekrek.
Idih, cenat-cenut lagi hati ini melihatnya. Aduh, pala pusing, pala vertigo, hati cenat-cenut, bibir pecah-pecah pokoknya kalau ngelihat kayak begini ya. Nah, yang ini kedinginan 40. Nah, kedinginan kenapa ngelihat sikap dia yang dingin apa gimana nih? Waduh. Aduh, mohon maaf. Mohon maaf. Apa? Soalnya Ararki di puncak. Oh, atau Ararki lagi di puncak. Iya, lagi di puncak. Oke, ya ampun. Nah, ini nih. Ada lagi? Oh, enggak. Udah. Cukup. Balik ke player. Cukup. Nanti kamu meleot nanti. Cukup. Iya, nanti nggak fokus 40. Ngekes meleleh saya di sini nanti. Juga. Sambil menunggu untuk problemnya agar segera bisa di-fix. Yap. Nih buat teman-teman yang di Cinepolis juga. Teman-teman semua apa kabar kalian di sana? Iya. Baik-baik ya. Jangan rusuh, jangan buang sampah sembarangan juga. Betul. Tetap jaga kebersihan, tetap jaga ketertiban pokoknya. Ya, berikan semangat kalian yang terbaik juga di Cinepolis boleh kayak kasih dukungan sama seperti di MPL Arena, teriakan-teriakan kalian ataupun yel dari masing-masing tim juga. Nah, plus nantinya akan ada beberapa orang yang bisa mendapatkan langsung hadiah yang diberikan oleh JBL. Di mana kalian hanya tinggal memberikan komen-komen yang kreatif, komen-komen yang positif. Yap. Kita hilangkan komen-komen negatif. Setelah match ini akan langsung kita berikan hadiahnya. Kayak tadi boleh tuh komen-komennya yang udah kita Tadi bacain. pantun-pantun tuh bagus. Pantun-pantun. Boleh. Atau mau kata-kata. Ini DM saya mendadak udah 99 plus, Bu. Buset. Waduh. Langsung diserang ini. Langsung kan tadi kita udah bilang ya mau titip-titip salam boleh. Gas Boleh. kan langsung ke Pak Pulung, ke Bacain Devin dong, ataupun Pak ke Pulung. Wawa. Boleh ini langsung. Nah, ini ada nih. Pak Pulung titip salam dong buat jagoan terganteng aku, buat Albi Raihan Naradipa. Oh ini anaknya. Oh. Oke. Boleh, nggak apa-apa. Udah, salamnya udah disampaikan. Ada lagi kan? Banyak banget Bu, 99 plus Bu ini semuanya kalau dibacakan ya. Tunggu Besok selesai. kita baru pulang. Oke, tapi kita punya audience comment kali dari @Diki Karisma ya. Salam untuk Ararki Hozi dari Bantar Kawung, Jawa Barat. Semoga malam ini 2-0. #FIFA Ararki. Widih. Berarti kan sekarang Lagi yang 0-1. udah mendapatkan 1-0 Evos. Betul. Ya. Berarti 2-1. Evos Fam nih. Iya. Dia Evos Fam apa enggak nih? Dia berharap FIFA 2-0. RRQ Bukan bilangnya. Salam untuk Ararki. Oh ya, salam untuk Ararki Hozi Ini ya. Tapi sekarang Dikirimnya sebelum Mereka lagi kalah. game pertama. Betul. oh berarti 2-1. 2-1. 2-1. Wih. Dari Bantar Kaung ya, ini banyak banget daerah-daerah juga berbeda-beda tapi tersatu. Wow. Wih. Next comment ada lagi nih. Kira-kira next comment. Farhan Syahrov. Gak peduli Lemon main atau enggak, EVOS pasti bisa memenangkan El Clasico malam ini. #EVOS Horror. Lihat Gak tuh. peduli Lemon main atau enggak. Oke. Baik nih, dukungan-dukungan seperti ini nih yang kita butuhkan. Coba spam lebih banyak lagi yang memang positif-positif ya teman-teman ya. Makan duku lagi sendiri kalau jalan-jalan suka ke Paris. Aku Cakep. tetap dukung Ararki meskipun belum dapat M series katanya. Waduh. #FIFA Ararki. Wah ini nih respect nih Apa-apa? dari siapa nih namanya? Nandang Ripaldi Agrian. Pendukung Mantap. setia ya kayaknya. Dukung setia yang mau gimana pun kondisi dari tim yang dia dukung gak masalah. Betul sekali, kenapa? Karena banyak orang di luar sana yang pengen timnya sukses Ya. tapi nggak mau ngelihat timnya berproses. Kacau. Nggak bisa kayak gitu. Kalau mau ngelihat timnya sukses pasti ada sebuah proses yang harus dilewatin kan. Betul, gak melulu selalu sukses, gak selalu bisa dapetin juara. Iya, kayak gitu banyak banget di luar sana, banyak banget. Cuman pengen ngelihat sukses, Aduh, tapi kasih nggak tahu mau ngelihat Pak pas Pulung. berproses gitu. Ah, bahaya Heran. sih kalau kayak gitu. Aduh, Waduh, balik lagi. aduh. Semoga belum tidak meleot. Pulung menghilang dulu ya. Jangan. Waduh. Saya butuh kamu karena kita bakal mulai sebentar lagi nih. Oke, sepertinya kita akan mulai sesaat lagi nih ya. Karena kurang dari 7 detik lagi kita akan bisa melanjutkan pertandingan apabila memang untuk problemnya sudah bisa di-fix. Dan lagi-lagi udah ada nyanyian yang diberikan oleh RRQ kali ini memberikan dukungan pastinya untuk game yang kedua. Dengan harapan ya bisa diakses sampai ke dalam game ketiga, tapi berbeda untuk EVOS Legends yang pastinya mereka berharap game mereka selesai di game yang kedua. Ya, apalagi tadi untuk di early-nya EVOS Legends mereka berhasil unggul juga sih tadi. Itu retri yang manis banget ketika keambil dari Orange buff-nya. Membuat level dari Albert tertahan. Dan itulah yang penting untuk EVOS Legends. Mereka bisa lagi dan lagi Menang mengendalikan level untuk di langsung. early game, benar. Iya, menang level langsung.
dia bisa rotasi duluan lagi. Orange buff dapat 2, purple buff dapat 1, udah level 4 tinggal pergi aja udah. Tinggal stay aja ke ataupun ke Rokurusa terlebih dahulu terus stay di area turtle. Bener sih. Udah. Padahal cuma satu buff yang bisa dibilang terculik. Tapi itu impactnya bakal nanti terus menerus ke arah mid game. Iya, benar. Karena kemana-mana sih untuk jungler yang sekarang juga kan sangat bergantung lah untuk creeps. Jadi kalau memang keculik satu itu berat banget untuk jungler. Oke, sepertinya ada masalah di device ya karena barusan tuh udah ada beberapa peralatan juga yang memang dibawa ya. Beberapa peralatan yang memang dibawa dicoba untuk dipasangkan kembali dan mudah-mudahan setelah ini kita bisa melanjutkan pertandingannya apalagi ini dari Sutsujin sepertinya Om ya. Sutsujin ya benar. Ya semoga bisa cepat diselesaikan ya karena kita tahu sendiri kalau misalnya jungler ini delay 1 detik aja itu bakal ngaruh banget. Apalagi untuk hero-hero assassin yang membutuhkan namanya fast hang. Iya, tapi ini Akai kok. Oh iya Akai. Waduh. Retri boleh kalau Retri boleh. Ini dapat lagi salam nih dari Varian Diakistan. No wall, no problem. This is EVOS Legend. Hashtag EVOS Roar. Wih, dari EVOS Fam lagi nih ya. Tadi Raki Kingdom udah, EVOS Fam udah. Mana nih yang lain? Coba 99 plus nih belum berhenti-berhenti nih. Puyeng nih mata pulung bacanya nih satu persatu nih ya. Terpulung di rumah bacanya enak tuh nge-scrollnya terus. Iya pas mau apa kan. Gak habis-habis gitu. Tahu-tahu tengah malam aja. Tiba-tiba pagi, tiba-tiba minggu depan, week selanjutnya dari MPL. Tapi ya buat teman-teman jangan lupa juga nih untuk selalu mengikuti rangkaian rangkaian turnamen dari MPL season yang ke-10. Dan udah ada teriakan lagi nih. EVOS Fans. Waduh semangatnya ini loh, semangat dari EVOS Fam dan juga Raki Kingdom di MPL Arena ini lah. Kalau memang dua tim ini sudah bermain ya, bukan berarti tim-tim lain juga nggak semua, tim lain semangat banget. Tapi dengan adanya dua tim ini panas banget Pak ini. Rame banget. Panas banget ini suasana jadi. Benar-benar full house ya soalnya untuk hari ini banyak banget juga yang nyari. Kak masih ada tiket gak sih? Kalau untuk malam ini biasanya udah ini sih, udah full house banget ya. Iya. Waduh, ini dapat salam juga nih dari Lancip namanya. Aduh, kayak pernah dengar. Kayak pernah dengar nih. Titip salam buat Bunda di Pekanbaru katanya. Itu kan Bunda saya ya Cip ya. Tapi yang titip salam kenapa dia ini? Oke, tapi ya tanpa perlu menunggu lagi kita akan kembali ke dalam permainan. Oke deh kalau begitu. Jadi langsung saja ini dia di game yang kedua. Langsung dibuka dengan hanya sedikit fight di area persungayan atau di area river. Dimana dengan Sutsujin yang kali ini fokus ke arah turtle-nya terlebih dahulu. Dimana Sonic out, Albert berhasil banget penculikan ke arah turtle-nya dibalaskan. Orange buff yang baru saja terculik juga di early game. Yap. Berhasil seperti yang kali ini membalaskan sedikit kejadian yang memang sudah menimpa dirinya tadi. Tapi Tas di bagian tengah dengan Xavier yang dia gunakan masih tetap stay menjaga wave minion agar tidak ada yang bisa melewati area tersebut. Nah ya ini Xavier bakal menjadi salah satu stopper juga ya. Entah itu ke arah seorang Clay yang dimana udah ditumbangkan satu kali. Atau ke arah hero-hero lainnya terutama Albert nih yang bisa melakukan pergerakan cukup lambat. Oke, dan itu dia satu buah Downing Light dan bermain ke arah dari cooldown untuk sepatu. Dari Tas sendiri, Magic Shoes, Clock of Destiny. Jadi bakal tertahan sama sebenarnya Parsha juga demikian dari Clay-nya. Oke, bahkan tadi dia udah di sini kita lihat ya dari pergerakan Akai dengan headbutt yang dimiliki, dengan body slam yang dimiliki, dia mendapatkan lagi ke arah satu gold buff. Namun Clover dipanggil guiding win, kembali Brody, balik dia. Jangan maju-maju. Jangan maju-maju, tahan temponya sedikit terlebih dahulu di menit yang kelima. Dan yes, ini dia pergerakan dari seorang Sutsujin yang udah mulai terpantau clearing wave di area mid terlebih dahulu. Dan ini yang harus diwaspadai adalah dari seorang R7 pastinya. Ketika satu flicker sudah mulai dibuka, namun Mythical Veil juga connect kali ini dengan Downing Light menambahkan damage ke arah R7 dan Albert datang tiba-tiba. Betul counternya connect juga ke arah seorang Clover. Wow, pertempuran jual beli serangan tapi tidak ada satupun yang berhasil ditumbangkan. Namun kali ini seperti Pendragon mendapatkan begitu banyak tekanan yang dilakukan oleh 3 player bahkan dari Arakiosi. Benar, dan untuk tim fight seperti ini bait demi bait harus dilakukan untuk bisa mendapatkan advantage. Yap, ini benar-benar dari Arakiosi juga mereka langsung ngebut aja, mereka berhasil mendapatkan satu objektif outer tarik ada di bagian atas. Sepertinya aksi balasan sudah mereka lakukan, bahkan R7 dengan begitu cepat Dreamswarm mendapatkan sebuah pukulan. Galak banget untuk RK Hoshi di early game kali ini meskipun memang masih belum bisa mengungguli ke arah goldnya, namun pertukaran karena Albert sudah terjadi juga di bagian bottom lane. Turtle sudah mulai muncul, tapi R7 dan Pendragon yang masih menjadi pusat perhatian kita melakukan sedikit fight jual beli serangan yang masih belum kunjung selesai. Dan ini dia Sutsujin yang akan kedatangan kontes strateginya Albert namun masih belum bisa berhasil. Sejauh ini
Luar biasa retribution yang dimiliki oleh Sun Sujin, Om. Ya, on point, pas, On point? ngamenin juga. Yap. Tapi mungkin kecuali di turtle yang kedua tadi ya. Oke. Ya, Tapi sisanya ya, kita melihat bagaimana dari kedua tim ini bermain dengan sangat-sangat berhati-hati sekali. Oke, sementara untuk Sun Sujin, body slam harus dia keluarkan, membuat beberapa play dari Arkeoshi pun harus mundur, tapi Pendragon berusaha seorang diri untuk bisa mendapatkan lagi ke arah outer turret yang ada di bagian atas. masih belum bisa berhasil tentunya dengan adanya penjagaan dari seorang R7. Gak mau kehilangan satu outer turret tambahan pastinya, namun untuk ngomongin mid turretnya ini bakal menjadi satu pusat perhatian ketika midnya berhasil diruntuhkan. Space yang begitu besar bisa diamankan, terutama untuk seorang Clay. Dengan Varsha-nya bisa lebih enak untuk mengeluarkan Feather Edge Strike. Yap, Lightning Trajan kali ini menjadi milik dari Tas. Tapi Sun Sujin di saat masuk ke dalam rumputan, ada satu hero yang memang harus pergi dari tersebut. Dan juga Dreams mengawal terus-terusan ke arah dari Brody. Untuk kali ini dipanggil kembali, nggak boleh pisah mereka. Harus Nggak bersama. boleh. Di game, Bestie banget ini mereka berdua. betul. Di game pertama juga kita sudah melihat kombinasi yang memang di sini gold lanernya difokuskan oleh EVOS Legends. Oke. Untuk bisa cepat mendapatkan item dan gold. Iya, ini bakal jadi satu combo ya ketika ditabrak dengan Circling Eagle. Tinggal ditambahkan burst damage dari seorang Brody. Namun lihat dari seorang Clay. Feather Edge Strike memang dibuka, tapi damage yang masuk ke arah EVOS Legends jauh dari maksimal. Ya, Yap. karena satu item belum selesai juga. Yang Ya. kedua, itu ada efek penambahan shield. Betul. Dan nantinya bakal ada Favor juga menambahkan lagi efek heal dari Matilda untuk siapapun yang terkena damage. Plus gangguan konsentrasinya tadi karena beberapa pemain dari EVOS Legend di saat ada Federasi yang dikeluarkan, mereka ada sebagian yang mundur tapi sebagian maju juga. Dan sekarang Blazing Duet langsung saja memberikan damage, tapi sakit banget. Tasnya berhasil untuk didapatkan Pendragon, sedikit lagi dari yang tersisa. Mereka kehilangan satu sosok yang sangat-sangat penting di mana CC pun bisa langsung diamankan. Dan juga Feather Edge Strike menimpa tubuh dari Sun Sujin yang menggunakan Akai, dan juga ada bantuan tadi dari Palmon. Combo yang mengerikan ya. Yes, terlepas daripada apa yang terjadi tadi. Objektif berikutnya langsung diambil oleh Arkeoshi karena ini 3 lawan 5. Ini momentumnya pas banget sih Om Wawa. Benar-benar momentum yang sangat luar biasa mereka manfaatkan, dan sekarang Lordnya berhasil mereka ambil tanpa adanya kontes. Iya, pastinya nggak bisa melawan kontes terlebih dahulu dengan dua pemain yang hilang, terutama nggak ada retribution dari seorang Sun Sujin. Dan kembali lagi kita bakal melihat R7 dan juga Pendragon kali ini, di mana di sisi lain juga Lord akan muncul ke arah top lane. Yep. Dan Dreams ada di area mid. Tas tetap berada di areanya pula. Sementara untuk Akai mengamalkan Purple Buff terlebih dahulu. Tapi di bawah coba lihat. Ada pergerakan yang mengendap-endap yang dimiliki oleh pemain dari Arkeoshi. Yang bisa dibilang kayaknya belum ketahuan sejauh ini karena Feather Edge Strike mengusir mundur lagi pemain dari EVOS Legends. Iya, bisa dibilang Feather Edge Strike yang dibuka terus-menerus oleh seorang Clay selalu mendapatkan penjagaan di bagian terdepan, entah itu dari seorang Fayen yang ngebuat dari EVOS Legends juga nggak bisa memberikan satu cancellation ultimate Feather Edge Strike. Ya, dan juga itu dibuka. Biar objektifnya diamankan aja. Iya. Itu khusus untuk menakut-nakuti juga. Benar. Ini R7 dan juga Finn. Sekarang mereka lah yang berduet untuk bisa membuat sebuah barikade agar pemain dari EVOS Legends harus dipukul mundur dan juga tidak boleh keluar dari serangannya. Tapi barusan Downing Light memberikan efek yang begitu maksimal dan juga mencoba untuk lompat ke bagian depan tadi dengan headband yang dimiliki. Tapi ternyata itu pun masih belum bisa membuat pemain dari Arkeoshi bisa dia hajar lagi dengan heavy spin yang dia miliki. Iya, satu misi penyelamatan yang bagus juga. Kita ngeliat guiding win yang dibuka oleh seorang Dreams langsung menarik Sun Sujin kembali. Karena ya tujuannya hanya untuk memberikan pressure supaya Lordnya nggak bisa masuk lebih jauh ke area base turret. Yes, dan juga memancing untuk dikeluarkannya Feather Edge Strike. Jadi mereka Ya. ada di out of range daripada nanti lingkaran dari Feather Edge Strike ada di dalam base mereka. Yap. Mending di luar. Mending di luar aja. Karena setidaknya nanti di saat ada Lord selanjutnya, Yap. ya tidak langsung nabrak ke dalam juga gitu. Yes, oke, jadi sama-sama Lightning Tranchant sekarang. Baik untuk Clay maupun dari Tas, dan Enchanted Talisman adalah next item untuk Tas sendiri. Tapi sementara kita melihat Arkeoshi, mereka sedang leading, tapi mereka gak mau terlalu gegabah juga untuk maju nabrak. Mereka masih ngambilin objektif kecil. Nah karena sekarang inilah kekuatan dari Arkeoshi. Di sana mereka mendapatkan satu momentum aja, mereka bisa kembalikan dan mereka bisa mempertahankan itu. Ataupun EVOS Legend, apakah mereka bisa membalikan fakta pula kalau mereka kali ini tertekan dan nantinya mereka lah yang akan menekan. Benar-benar sudah kembali ya untuk Arkeoshi sendiri. Gameplay yang emang sering banget kita lihat seperti ini. Mulai dari Albert, kontes retributionnya udah mulai beberapa kali kembali. Dan zoning out dari seorang VYN yang benar-benar merepotkan Omawa. Ya, dan juga dari item build-nya sekarang Athena Shield bahkan diamankan oleh Finn sendiri. Untuk Dreams-nya juga masih dengan dominant size, belum ke arah Athena Shield atau mungkin belum selesai karena goldnya nggak dapat. Wow, itu Skylar-nya!
Mencoba untuk bisa langsung mendapatkan tas dan tas. Berhasil langsung dihilangkan dengan adanya konsel sebelumnya. Lalu ditambah lagi dengan adanya sprint. Belum lagi Blazing Duet. Sebuah hal yang begitu mengagetkan dan juga mencengangkan hingga membuat tasnya hilang dalam seketika. Siapa yang bisa expect pergerakan dari seorang Skylar yang begitu beraninya, begitu agresifnya untuk masuk langsung ke area base. Change yang begitu besar juga sebenarnya untuk dia terpick off, apalagi kita tahu sendiri Toss memiliki satu Mystic Field yang bisa saja menahan pergerakan dari seorang Skylar. Namun ini nggak bisa menghentikan pergerakan RRQ Hoshi yang langsung mendapatkan Lord mereka berikutnya. Yep, ini dia. Lord berhasil langsung diamankan sama Ya, dan juga Cloud-nya di sini yang menjadi poin penting untuk RRQ Hoshi. Kalau mereka ingin memenangkan team fight, Blazing Duet-nya memang harus tepat dan itu mengarah ke tas. Tas support dia mencari belakang. Dan kalau dia nggak ada, Mystic Field nggak bakal ada. 2 kali ya. 2 kali. Berarti berhasil ya untuk sebuah pola yang sama. Benar masuk dan juga langsung mengejar ke arah tasnya. Tapi barusan diawali dengan satu konsel itu adalah pemikiran yang sangat luar biasa sekali. Tapi Lord sudah bergerak dan Lordnya akan menabrak dari bagian atas. Balmonnya akan menahan dulu terhadap web ini lalu nantinya akan di jalan bersamaan dengan 3 lane sekaligus dan apa hasilnya? Eliminasi 1 berbanding 3 bisa dibilang gak terlalu banyak untuk eliminasi tapi objektif RRQ Hoshi yang semakin melambung ke udara. Lord udah mulai muncul juga di area top lane bersama seorang R7 yang bakal menjadi pemandu pembuka jalan untuk Lord mereka berikutnya. Dan lihat dari Lover bersama seorang Suzy ini akan fokus ke area mid base turret terlebih dahulu Pak Pulu. Yap, sejauh ini belum ada pergerakan yang memang begitu signifikan dilakukan oleh pemain dari RRQ Hoshi. Tapi untuk Skylar-nya masih mengamar mulai dari stack RRQ yang dia miliki pada saat langsung dikeluarkan begitu saja. Dan juga dari Lordnya masih belum mendapatkan sebuah pengalaman yang begitu maksimal. Lordnya masih berusaha untuk bisa mendapatkan juga karena best area tersebut. Tapi Lordnya sudah hilang untuk kali ini. Blazing Duet belum terlihat. Ya, masih belum ada perlawanan juga dari EVOS Legends menuju ke arah eliminasi. Meskipun memang Albert kehilangan setengah darahnya di sana. Dan ini kan menutup kemungkinan juga untuk EVOS Legends sebenarnya mendapatkan beberapa momen. Tapi ini kalau misalnya Lord berikutnya diamankan oleh RRQ Hoshi bakal jadi bencana besar untuk EVOS Legends. Oke, tapi EVOS Legends perlahan mereka bisa keluar dari dalam rumahnya. Dari dalam pagar pertahanannya. Mereka mencoba untuk sedikit demi sedikit menambah lagi pergerakannya agar bisa mendapatkan vision yang jauh lebih jelas. Iya, cuma masalah ketika mereka keluar gak ada lagi buff yang tersisa, gak ada lagi crit yang tersisa untuk bisa diamankan oleh EVOS Legends, menambah pundi-pundi uang pastinya karena perbedaannya semakin jauh menuju ke arah 7.000. Lihat purple buff juga diamankan lagi membuat Suzuki cukup tidak berdaya. Ya, ini kontribusi dari mungkin ya Diginya kehadirannya. Yap. Dari alarm boutnya yang bisa membuka juga untuk arah dari rumput. Dan sabar banget sebenarnya untuk Skylar menahan Blazing Duetnya. Gak dibuka sama sekali tadi. Meskipun memang kalau tadi dia buka, ya mungkin ada kesempatan untuk bisa menumbangkan Akan satu ada. itu. Ya, tapi dia juga bisa tumbang. Jadi masih ditahan. Betul. Ini masih 50-50 makanya tadi sebuah kalkulasi yang sangat baik pula ya. Diperlihatkan oleh Skylar, mungkin kita bertanya-tanya ini kenapa tidak dikeluarkan gitu. Tapi ternyata dia lebih memilih untuk jalan lainnya lagi, mereka jauh lebih menahan lagi. Karena 17 detik sebelum Lord selanjutnya akan muncul. Banyak banget plan yang sebenarnya bisa dibuka ya oleh RRQ Hoshi. Gameplay seperti apa yang mau mereka bawa, mengingat sebentar lagi Lord akan segera muncul menjadi salah satu konten terkrusial, terpenting untuk game kali ini. Di menit yang ke-15 udah bisa langsung jump in ke area base di area mid. Yap, Davin udah langsung melemparkan time bomb. Namun untuk kali ini Diginya berada di bagian tengah. Akankah Diginya mengeluarkan time journey? Namun dengan adanya Federation di bagian belakang membuat sebuah celah, membuat sebuah pergerakan dari pemain-pemain EVOS Legends untuk tetap berada di areanya. Mereka perlahan tapi pasti mencoba untuk maju ke bagian depan dan juga mendapatkan ke arah lot tersebut. Clover mulai dipanggil dengan guiding win-nya, tapi Pin mulai mengganggu juga ke arah dari Suji. Cukup ditahan kali ini, ditarik kembali pergerakan dari seorang Suji. Ditambah lagi R7 mendorong dengan begitu kencangnya dan Albert terfokus ke arah Lordnya terlebih dahulu. Memang ada Clover dan juga Dreams, tapi dengan situasi seperti ini positioning dari RRQ Hoshi yang begitu baiknya membuat dari EVOS Legends gak bisa melakukan kontes. Oke, dan sepertinya mereka akan mundur terlebih dahulu. Mereka nggak jadi kontes, mereka lebih memilih untuk menahan di dalam base-nya, Om. Yes, karena tadi dari posisi juga terlihat bahwa dari Pendragon sedang melakukan defense di dalam base-nya dia. Jadi mau gak mau EVOS Legends mereka harus mundur daripada mereka mungkin oke kita 50-50 kalau kita menang dapat, kalau enggak ya masih nahan gitu loh. Dan ya mereka gak mau ambil resiko besar. Oke.
Ini adalah hal yang sangat baik juga dilihat ya. Mereka walaupun dalam keadaan tertekan gini juga nggak buru-buru mengambil keputusan. Oke. Mereka melihat keadaannya udah mulai nggak kondusif nih di bagian depan. Oke, mereka menahan terlebih dahulu. Tapi untuk sekarang Setsujin ada di bagian bawah. Dan juga 3 player lainnya. Bahkan kali ini dengan pemain lengkap dari EVOS Legends. Tapi RRQ juga mereka jauh lebih kalah lagi dengan adanya Lord yang udah mereka di bawah. Pendragon masih berlari-larian aja. Sementara itu untuk R7 memberikan tumpukannya. Tapi untuk kali ini dengan adanya Fismin langsung dikeluarkan. Time Juni juga menggagalkan itu semua. Satu hit lagi. Bikinnya berhasil langsung diamankan. Lordnya akan langsung menghilang. Akankah ini menjadi momen comeback-nya dari EVOS Legends Setsujin. Dengan headbutt yang dimiliki gagal untuk bisa mendapatkan langsung ke arah dari Cloud. Downing Lane yang begitu menyakitkan, tapi dari EVOS Legends gak bisa terlalu terburu-buru. Mereka masih harus manage ke arah wave minionnya juga. Dan nice try untuk RRQ Hoshi. Kehilangan seorang VN membuat mereka harus menunda kemenangannya terlebih dahulu. Mereka gak bisa jamin terlalu jauh juga. Yes, sedikit menunda pasti ada baiknya juga. Karena kalau mereka tadi terlalu memaksakan, ingat one straight push masih akan bisa terjadi sewaktu-waktu. Dan ini dia untuk instant replay bagi Samsung Galaxy A series. Sayangnya tadi adalah Feather Airstrike-nya sempat tercancel dengan adanya heavy spin. Jadi itu membuyarkan segalanya juga. Jadi gak ada lagi damage yang bisa langsung nge-penetrate ke defense EVOS Legends. Yap, sementara Cloud-nya tadi terpisah cukup jauh ya Om ya. Ada di bagian sebelah kiri di mana pertempurannya terjadi di bagian sebelah kanan. Sempat tadi hampir ditabrak oleh Akai-nya. Namun dengan kecepatan yang dimiliki ya mau nggak mau. Berhasil selamat dari hal tersebut dan sekarang ini dia itemnya. Ya, jadi cukup respect juga dengan adanya Athena Shield ternyata di Skyler. Dan mungkin bisa jadi dari Clover juga sama. Dia bisa mengarah ke sana. Ini dia pergerakan dari RRQ Hoshi yang sudah kita lihat juga bagaimana tadi pergerakan Setsujin ya yang meng-cancel semua pergerakan RRQ membuat mereka harus menunda lagi kemenangannya. Meski karena menit yang ke-18, peak performance dari RRQ Hoshi biasanya terjadi di menit-menit seperti ini. Corrosion sekarang untuk Skyler. Ada tambahan attack speed dan ada blade armor untuk Esmeralda. Berasa banget Downing Light-nya masuk ke dalam tubuh dari Parsha. Ada laser yang menembus tubuhnya. Downing Light ya. Yang kali ini mungkin udah semakin terasa masuk ke arah late game-nya menunggu objektif berikutnya. Ya, dan Skyler ini tinggal tarik ulur. Tinggal siapa yang membuat kesalahan. Dan satu momen bakal kita lihat Pak Bulu. Ini dia, menit 18 sepertinya untuk seluruh item ataupun networknya udah jadi. Harusnya udah jadi. Dan mereka hanya tinggal menunggu momentum-momentum seperti apa yang bisa mereka manfaatkan. Entah itu momen yang begitu baik ataupun ya ada miss move yang dilakukan. Ini dia Lord yang paling penting, apalagi ini ada Lord yang sudah evolve. Gimana kali ini? Wait, ada WON yang udah digunakan, sebuah info yang sangat-sangat menarik sekali barusan. Terlihat dengan ada Downing Light langsung dikeluarkan, gak kena siapapun. Tapi untuk kali ini sepertinya pemain dari RRQ Hoshi malah dipukul mundur pelan-pelan loh Devin. Perlahan tapi pasti ya, RRQ Hoshi udah mulai mundur melihat adanya seorang Dreams yang sebenarnya tadi udah menerima damage cukup besar. Fokus ke arah Lordnya terlebih dahulu, Albert masih berada di area mid lane. Downing Light kembali lagi dibuka dengan spamming yang dilakukan oleh seorang Tasamun. Albert sudah mulai mendekat, Lordnya harus terreset terlebih dahulu. Dan Pendragon cukup tertarik ke bagian belakang. Oke, ini dia Kang Begal akankah berhasil, tapi R7 sepertinya ketahuan posisinya. Gak jadi untuk bisa mendapatkan karena beberapa player yang dimiliki oleh EVOS Legends. Dan mereka pun mundur teratur kembali. Wave minion yang memang harus mereka atur pula. Tapi Pendragon seorang diri ada di bagian depan. Mencoba untuk mengusir mundur beberapa player yang dimiliki oleh RRQ Hoshi. R7 harus melakukan hal yang sama. Begitu banyak damage yang harus dia terima. Tapi Clover harus mundur pula karena begitu banyak damage yang masuk ke arah tubuhnya. Mencoba men-trigger adanya satu heavy spin tapi tidak dikeluarkan oleh seorang Setsujin. Ditahan untuk mengadu retribution dengan seorang Albert. Meskipun kita tahu sendiri lethal counter yang bakal sangat membantu retribution dari seorang Albert. Oke. Dari Pendragon juga dia sudah mulai meninggalkan untuk team fight seperti ini. Harus clear wave minion sebelum ada 2 wave yang menabrak base dari EVOS Legends. Dan ini sebenarnya ada sedikit celah untuk RRQ Hoshi karena team fight-nya masih dengan 4 lawan 5. FF Setsujin dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena setengah darah aja. Tapi Federasi udah masuk ke dalam tubuhnya. Untung dia memiliki regenerasi yang cukup tinggi, di mana ada bantuan juga tadi dimiliki oleh Cycling yang dikeluarkan pula oleh pergerakan Matilan. Namun untuk kali ini Setsujin yang mencoba untuk langsung mendorong dari Albert yang terkurung seorang diri. Immortalnya pecahkan ke Albert, kali ini bisa selamat tapi tidak. Albertnya berhasil dihancurkan oleh EVOS Legends. Nomor retribution sejauh ini membuat dari EVOS Legends punya kesempatan yang besar banget untuk dapetin karena Lord berikutnya. Clay, Finn, dan juga Skylar masih mau menunggu di sisi lainnya, mencoba untuk melakukan peruntungan mereka. Putas! Mendapatkan karena seorang Clay. 2 pemain sudah hilang dari RRQ Hoshi, Pak Bulu. Downing Light yang begitu on point dan untuk sekarang. Ada lagi pergerakan di mana Clover berhasil mendapatkan juga ke arah
Lordnya dan juga untuk kali ini mereka mengejar. R7 mendapatkan bantuan di mana Finn mengeluarkan time journey-nya dan mereka berhasil selamat dari kejaran pemain EVOS Legends. Satu Lord yang penting udah berhasil mereka amankan dan target berikutnya masih menuju ke arah turret-turret yang tersisa mid lane yang bakal menjadi target mereka berikutnya, tapi masih ada waktu untuk Araki Hoshi kembali dengan 5 pemain mereka dan mengembalikan keadaannya lagi. Semua hal bisa terjadi di game kali ini. Oke. Johnny Leg kembali dikeluarkan, semuanya ditembak. Ada efek bakaran di dalam tubuh dari R7. Namun mereka dengan satu wave minion mereka berbohong untuk bisa langsung mendapatkan. Dan sekarang ada Pagito yang berhasil langsung dihancurkan dengan penggunaan khususnya begitu baik. Akainya EVOS Legends berusaha untuk masuk ke dalam dan juga mendapatkan kemenangan di game yang kedua dan mereka mendapatkan lagi. Ada satu player giginya langsung down. Albert yang gak kuat lagi. Vader Ice orang diri bagian belakang mencoba untuk bisa mempertahankan Benza. EVOS Legends 2-0 tanpa balas. Oh my god. Congratulations! Wow. Ini bukan new era lagi tapi new monster era untuk EVOS Legends. Datang dari MDL untuk seorang Susujin membawa kemenangan buat teman-temannya kali ini. Dan sekali lagi what a nice game untuk EVOS Legends 2-0. Wow. Ini luar biasa untuk EVOS Legends. Perjuangan mereka untuk bisa melakukan defense itu bukanlah hal yang mudah dan mereka bisa menjawab semuanya. Dan kalau kita bisa bilang tadi gerakan yang dilakukan oleh Sutsujin dengan mengunci Albert agar tidak kemana-mana dengan happy spin-nya. Dan ya tarik ulur yang akhirnya EVOS Legends. Mereka punya chance-nya buat dapetin Lord. Itu pergerakan yang bagus banget.